Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kembali kita akan membahas kasus Subang dengan cara yang ringan-ringan saja begitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa kasus Subang sekarang sudah sampai pada tahap tuntutan JPU terhadap terdakwa, yaitu kita semua sudah tahu. Jadi tinggal mengikuti saja nanti seperti apa ketuk palunya hakim ya, karena masih ada beberapa step lagi, diantaranya adalah pledoi, kemudian duplik dan replik ya, baru nanti hakim memutuskan akan seperti apa nih para terdakwa, termasuk nanti tentunya adalah nasib MAA Mimin Arigi Abi. Nah, sekarang saya akan membahas sisi yang lain dari kasus Subang ini. Temanya adalah mengapa netizen terpecah belah atau kubu-kubuan. Jadi mari kita bahas. Di zaman muda dulu, saya ini kan dididik menerapkan atau mengimplementasikan GKM, gugus kendari mutu ya. Itu merupakan sebuah metode penyelesaian suatu masalah, dan itu diimpor dari Jepang ya. Nah, salah satu tools atau alatnya adalah diagram tulang ikan. Jadi di kepala ikan itu ada akibatnya apa, kemudian nanti ada sebab-sebabnya yang diuraikan berdasarkan metode, material, manusia dan lain-lain ya di situ. Jadi andai kata si netizen ini kubu-kubuan di kasus Subang, itu adalah akibat, tentu ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini harus diurut sampai penyebab utama begitu, bukan sekedar penyebab yang dekat ya, tapi terus diurut. Misalnya saja begini, akibatnya adalah A itu disebabkan oleh B. Nah, B ini disebabkan oleh apa? Oh, oleh C. C ini disebabkan oleh apa? Oh, oleh D. Sampai nanti ketemu itu adalah penyebab utama. Nah, menurut saya di kasus Subang, urut-urutannya kan seperti ini ya. Pertama itu ada keluarga, kemudian ada YouTuber, ada netizen. Nah, keluarga ini boleh dibilang sebagai penyebab utama. Jadi mengapa netizen itu pada akhirnya kubu-kubuan? Itu justru diawali oleh keluarga dulu yang kubu-kubuan. Jadi belum apa-apa ya, masih semuanya berstatus sebagai saksi. Itu sudah ada 3 kubu begitu, dengan 3 tim pengacara. Nah, akibat dari adanya 3 kubu di keluarga tadi, YouTuber terbawa begitu loh. Ya gampangnya sih, ada YouTuber yang pro ke kubu A, ada YouTuber yang pro ke kubu B. Nah, kemudian mungkin ada juga YouTuber yang pro ke kubu C, dan ada YouTuber yang berposisi atau memposisikan diri netral begitu ya. Meskipun netral ya, kadang-kadang juga lari ke A, kadang-kadang lari ke B, kadang-kadang lari ke C. Kenapa? Karena itu memang untuk kepentingan konten, agar terlihat adil begitu ya, bukan cuma satu kubu saja yang didiskreditkan, atau bukan cuma satu kubu saja yang dipuji-puji misalnya kan seperti itu. Nah, jadi setelah YouTuber ini kubu-kubuan, maka dampaknya adalah terhadap netizen juga jadi kubu-kubuan begitu loh ya kan. Jadi kalau gampangnya itu dimasukkan ke diagram tulang ikan, mengapa netizen kubu-kubuan? Maka penyebabnya adalah karena YouTuber kubu-kubuan. Mengapa YouTuber kubu-kubuan? Karena keluarga kubu-kubuan. Nah, kalau ditanyakan mengapa keluarga kubu-kubuan, ya mereka lah yang tahu ya. Kita sebagai masyarakat di luar keluarga tentu tidak tahu apa penyebabnya. Jadi demikian ya kalau dibuat diagram tulang ikan. Sekali lagi, penyebab utama mengapa netizen kubu-kubuan
itu adalah karena diawali oleh keluarga yang kubu-kubuan. Begitu saja ya mungkin uraian singkat dari saya mengapa sampai di kasus Subang ini sedemikian polemiknya banyak begitu. Nanti antara satu netizen dengan netizen lain itu saling adu argumentasi. Kalau hanya sebatas saling adu argumentasi menurut saya masih sehat. Tapi kalau sudah saling mengecam begitu kan, dan konon gitu sudah sampai pada netizen ini pada tahap ada yang difitnah dan sebagainya. Menurut saya kasus Subang ini sudah sangat melebar ya dampaknya. Bukan hanya lagi pada fokus pada kasus, tetapi sudah kemana-mana. Ya semoga saja semakin lama kita menjadi masyarakat yang semakin dewasa begitu, semakin bisa menghargai perbedaan, sehingga yang namanya perbedaan itu tidak berkembang menjadi perselisihan, tidak berkembang menjadi benturan gitu ya, dan tidak berkembang menjadi permusuhan. Saya Ruki Bahtiar, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.